Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan yang baik dan juga keadaan sehat walafiat. Baik, harus tetap semangat ya, karena pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab baru yaitu tentang elastisitas dan juga hukum Hooke. Namun pada pertemuan kali ini kita akan fokus terlebih dahulu untuk membahas tentang elastisitas. Pada pertemuan kali ini, Ibu harap nanti setelah belajar bersama-sama, kalian mampu untuk mengidentifikasi benda-benda elastis dan plastis. Kemudian kalian juga mampu untuk menjelaskan karakteristik benda elastis dan plastis. Kemudian kalian juga mampu untuk mengidentifikasi tegangan, regangan, dan modulus elastisitas bahan. Kemudian yang terakhir, kalian mampu untuk membedakan persamaan tegangan, regangan, dan juga modulus elastisitas bahan. Sebelum membahas lebih lanjut, apa ada yang sudah tahu apa itu elastisitas? Namun sebelumnya, pernahkah kalian melihat benda-benda berikut? Benda yang pertama itu apa? Ya, benda yang pertama itu adalah karet gelang, kemudian benda yang kedua ini adalah plastisin, kemudian benda yang ketiga adalah per. Setelah mengamati ketiga benda tersebut, kira-kira apa sih yang menjadi perbedaan di antara benda-benda yang sudah saya sebutkan tadi? Pasti ada yang menjawab bentuknya, Bu. Ya, benar sekali. Bentuknya memang berbeda. Namun, apakah ada hal lain yang menjadi perbedaan di antara benda-benda yang sudah saya sebutkan tadi? Misalnya, jika kita memberikan sebuah gaya pada ketiga benda tersebut. Misalnya, pada gambar pertama, yaitu pada karet gelang, itu kita berikan gaya tarik, kemudian kita lepaskan kembali. Nah, begitu juga dengan gambar yang kedua, yaitu plastisin. Jika kita beri gaya yang sama, yaitu gaya tarik, kemudian kita lepaskan kembali, apa yang akan terjadi? Begitu juga pada gambar ketiga. Kita beri gaya yang sama, yaitu gaya tarik, kemudian kita lepaskan kembali. Nah, kira-kira apa sih yang menjadi perbedaan setelah kita beri gaya yang sama tersebut? Nah, rupanya anak-anak, pada karet gelang dan juga per, setelah kita beri gaya tarik, kemudian kita lepaskan kembali, maka karet gelang dan juga per itu akan kembali ke bentuk semula. Namun berbeda lagi jika pada plastisin. Nah, bentuk awal plastisin itu kita anggap kotak, gitu ya. Terus kita berikan gaya tarik, kemudian kita lepaskan. Maka bentuk plastisin itu akan memanjang, tapi dia tidak kembali ke bentuk seperti semula, yakni kotak. Konsep yang sudah saya sebutkan tadi itu akan menjawab pertanyaan di atas, yaitu apa itu elastisitas. Nah, apa itu elastisitas? Elastisitas adalah kemampuan benda-benda untuk kembali ke keadaan semula ketika gaya yang mempengaruhinya tersebut dihilangkan. Seperti tadi, seperti pada karet gelang dan juga per tadi, setelah kita memberikan gaya tarik, kemudian kita lepaskan, dia akan uh, kembali ke bentuk semula. Itu yang disebut dengan elastisitas. Ternyata benda-benda di sekitar kita itu mempunyai dua sifat, yaitu
benda-benda yang dapat kembali ke keadaan semula itu disebut dengan benda elastis, dan sedangkan benda-benda yang tidak dapat kembali ke keadaan semula itu disebut benda plastis. Apa saja contoh dari benda-benda elastis? Yaitu yang sudah saya sebutkan tadi, diantaranya yaitu karet gelang, kemudian per, kemudian ada pegas. Nah, sedangkan untuk benda plastis, itu contohnya yaitu plastisin, tanah liat, plastik, dan lain sebagainya. Nah, pada elastisitas, kita akan mempelajari 3 hal penting, yaitu yang pertama tegangan atau stres, yang kedua adalah regangan atau strain, yang ketiga modulus elastisitas. Yang akan kita bahas pertama yaitu tentang tegangan atau stres. Tegangan adalah besarnya gaya yang diberikan atau bekerja di tiap satuan luas penampang. Jadi konsep dari tegangan itu bisa diperhatikan pada gambar yang sudah saya cantumkan. Jika suatu benda itu mempunyai luas penampang sebesar A, kemudian pada permukaan penampangnya tersebut terdapat gaya yang bekerja sebesar F, maka benda tersebut akan mengalami tegangan. Kemudian, persamaan matematis dari tegangan yaitu tau atau tegangan sama dengan F per A, di mana tau adalah tegangan atau stres dengan satuan Newton per meter kuadrat, kemudian F adalah gaya dengan satuan Newton, kemudian A adalah luas penampang dengan satuan meter persegi atau meter kuadrat. Nah, materi yang kedua adalah regangan atau strain. Regangan adalah perbandingan antara pertambahan panjang benda dengan panjang mula-mula. Jadi konsep dari regangan ini bisa diamati pada gambar yang sudah saya cantumkan. Jika suatu benda itu dengan panjang sebesar L0, kemudian karena suatu hal dia meregang atau mendapatkan pertambahan panjang sebesar delta L, maka benda tersebut bisa dikatakan mengalami suatu regangan. Nah, regangan itu dirumuskan sebagai E kecil sama dengan delta L per L0, di mana E adalah regangan, kemudian delta L adalah pertambahan panjang dengan satuan meter, kemudian L0 adalah panjang mula-mula atau meter. Jika diamati di sini, regangan itu tidak mempunyai satuan. Kenapa, Bu? Kok seperti itu? Nah, jadi regangan itu tidak memiliki satuan karena delta L dan juga L0 itu mempunyai satuan yang sama, yaitu M, meter. Jadi jika dibagi, itu maka akan habis atau sama dengan 1. Jadi regangan itu tidak memiliki satuan karena hal tersebut. Bisa dimengerti ya? Nah, yang ketiga adalah modulus elastisitas. Jadi modulus elastisitas di sini biasa disebut dengan modulus yang. Apa sih modulus yang itu? Jadi modulus yang itu adalah besaran yang menggambarkan tingkat elastisitas bahan. Dan modulus yang itu dirumuskan sebagai E sama dengan tau per regangan. Jadi bisa dikonsepkan jika modulus yang itu adalah tegangan dibagi dengan regangan. Dimana jika dijabarkan, modulusnya atau E itu sama dengan F per A dibagi delta L per L0. Dari mana sih kok tiba-tiba E itu sama dengan F per A dibagi delta L per L0. Jadi F per A sendiri itu adalah rumus dari tegangan,
Kemudian delta L per L0 itu adalah rumus dari regangan. Karena tadi sudah saya katakan bahwa modulus elastisitas atau modulus yang itu sama dengan tegangan dibagi regangan. Kemudian rumus tersebut juga bisa diringkas lagi, yaitu E sama dengan F dikali L0 per delta L dikali A. Keterangannya yaitu E sama dengan modulus elastisitas, kemudian tau adalah tegangan dengan satuan Newton per meter kuadrat, kemudian E kecil adalah regangan, kemudian F adalah gaya dengan satuan Newton, kemudian A adalah luas penampang dengan satuan meter persegi atau meter kuadrat, kemudian delta L sama dengan pertambahan panjang dengan satuan meter, dan yang terakhir yaitu L0 sama dengan panjang mula-mula dengan satuan meter. Bagaimana? Apakah sudah paham tentang ketiga hal penting tadi, yaitu tegangan, regangan, dan juga modulus elastisitas? Sudah paham ya? Jadi kita akan lanjut ke contoh soal. Jika suatu batang besi dengan panjang 40 cm dan luas permukaan sebesar 0,4 meter kuadrat ditarik dengan gaya sebesar 100 Newton, bila modulus elastisitas baja sebesar 20.000 Newton per meter kuadrat, maka hitunglah A jumlah tegangan dan B jumlah regangan. Jadi di sini diketahui bahwa L0-nya itu sama dengan 40 cm. Kemudian A atau luas penampangnya itu sebesar 0,04 meter kuadrat. Kemudian F-nya yaitu gaya sebesar 100 Newton dan E atau modulus elastisitas bajanya itu sebesar 20.000 Newton meter kuadrat. Dan yang ditanya adalah tegangan dan juga regangannya itu berapa. Jadi, tegangannya yaitu kita masukkan rumus dari tegangan, yaitu F per A. Kemudian F-nya yaitu 100 Newton dan A-nya 0,04. Jadi 100 Newton dibagi 0,04 itu tegangannya sebesar 2.500 Newton per meter kuadrat. Di mana yang B adalah regangan. Untuk menjawab dari berapakah regangannya, itu kita gunakan rumus dari modulus elastisitas, yaitu E sama dengan tau per regangan. Di mana regangan itu sama dengan tau per modulus elastisitas, di mana taunya itu adalah 2.500, kemudian E-nya atau modulus elastisitasnya itu tadi yang soal yaitu 20.000, jadi 2.500 dibagi dengan 20.000 yaitu regangannya itu sebesar 0,125. Paham ya? Mudah kan? Jadi, sifat elastisitas suatu bahan itu mengikuti grafik elastisitas yang gambarnya sudah saya tampilkan berikut. Di sini ada titik A, titik B, dan juga titik C. Di mana titik A adalah batas linearitas atau batas Foucault, dan titik B adalah batas elastis, kemudian di titik C itu adalah titik patah. Nah, di antara titik B dan juga titik C itu terdapat daerah plastis atau deformasi plastis. Jika benda itu melewati titik C atau titik patah, maka benda tersebut akan patah. Nah, sampai di sini pembahasan kita tentang elastisitas. Jadi, elastisitas tadi itu apa? Elastisitas adalah kemampuan suatu benda
untuk kembali ke keadaan semula jika gaya yang mempengaruhinya itu dihilangkan. Jadi dalam elastisitas itu kita mempelajari 3 hal penting, yaitu tentang tegangan, regangan, dan juga modulus elastisitas. Nah, sekian pembahasan kita tentang elastisitas saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Tetap semangat belajar dan juga terus mencoba. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.